Dalam beberapa bulan terakhir, kita mendengar berita tentang matahari yang memancar suar ekstrim, empat dahsyat yang datang beruntun, dan air sungai seperti Eufrat yang terus menyusut. Lalu, muncul pertanyaan besar, apakah ini semua pertanda kiamat? Umat Islam percaya bahwa sebelum datangnya hari kiamat akan ada tanda-tanda besar dan kecil yang mulai tampak. Dan yang mengejutkan, beberapa tanda itu tampaknya mulai terjadi di tahun 2025 ini. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam apakah tanda-tanda kiamat itu memang sudah semakin nyata. Apa saja bukti dan peristiwa global yang bisa jadi bagian dari ramalan akhir zaman. Sebelum dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar kamu mendapat pengetahuan baru di channel ini. Konsep tanda kiamat dalam Islam. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat kecil atau yang biasa disebut kiamat sugro. Salah satu contohnya seperti banyaknya pembunuhan, merajalelanya fitnah, dan hilangnya kejujuran. Lalu yang kedua ada kiamat besar atau yang biasa disebut kiamat kubro. Salah satu contohnya seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda besar. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Sebagian besar tanda kecil telah terjadi, dan kini dunia tengah menuju tanda besar. Fenomena alam yang tidak biasa. Di tahun 2025, dunia mengalami berbagai perubahan alam ekstrim, seperti sungai Eufrat menyusut drastis. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Eufrat menyusut dan menyingkapkan gunung emas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada fenomena langit langka seperti supermoon, aurora ekstrim, hingga badai matahari yang mengganggu komunikasi satelit, dan suhu ekstrim dan kekeringan parah di berbagai belahan dunia, mulai dari Timur Tengah hingga Afrika. Apakah ini hanya siklus alam atau tanda bahwa bumi mulai berontak? Moralitas manusia yang merosot. Salah satu tanda kiamat kecil adalah kerusakan moral yang meluas. Akan ada suatu zaman orang yang memegang agama seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Di tahun 2025 kita menyaksikan normalisasi pergaulan bebas dan LGBTQ+ di banyak negara. Fitnah dan kebohongan tersebar luas melalui media sosial. Banyak pemimpin yang zalim namun dielu-elukan masyarakat. Semua ini persis seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Meningkatnya jumlah orang masuk Islam. Di sisi lain, ada pula kabar baik yang bisa jadi bagian dari tanda mendekatnya kiamat, seperti fenomena mualaf meningkat drastis di barat. Banyak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Masjid-masjid di Eropa dan Amerika semakin penuh. Bahkan saat Ramadan 2025, beberapa negara melaporkan kenaikan jumlah jamaah sampai 300%. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Islam akan kembali asing seperti awal kemunculannya. Hadis riwayat Muslim. Kecerdasan buatan dan Dajjal. Muncul pertanyaan dari sebagian ulama dan pengamat, apakah kemajuan teknologi seperti AI dan robot bisa membuka jalan bagi fitnah Dajjal? Dajjal dikenal sebagai pembohong besar, membawa fitnah luar biasa yang bisa menyesatkan umat manusia. Di tahun 2025, teknologi sudah bisa meniru suara manusia secara persis, mengendalikan opini publik lewat algoritma, bahkan menciptakan wajah atau tokoh fiktif yang seolah nyata. Apakah manusia sedang disiapkan untuk menerima fitnah besar tanpa sadar? Ketegangan dunia dan ramalan perang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menjelang kiamat akan ada peperangan besar. Di tahun 2025, tegangan di Timur Tengah semakin panas, termasuk konflik Israel-Palestina yang belum mereda. Iran, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat saling berhadapan dalam perang pengaruh. Sebagian menilai ini bisa menjadi awal Malhamah Kubro atau perang besar menjelang kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, walau tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya, dunia seolah sedang menuju arah itu. Apa yang harus kita lakukan? Meski tanda-tanda semakin nyata, penting untuk tidak menjadi panik.
Sebaliknya, inilah waktu terbaik untuk memperkuat iman. Rasulullah mengajarkan kita untuk memperbanyak amal soleh, menjaga sholat 5 waktu, menuntut ilmu agama, menjauhi fitnah dunia. Allah berfirman, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Quran, Surat Ghafir ayat 59. Munculnya pemimpin zalim dan tidak amanah. Dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa menjelang kiamat akan muncul pemimpin yang tidak jujur, zalim, dan tidak mempedulikan rakyat. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh penipuan, di mana orang pendusta dipercayai, orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, dan orang amanah dihianati. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Di tahun 2025, kita menyaksikan krisis kepercayaan pada pemimpin di banyak negara. Lalu, korupsi dan penipuan politik terjadi secara terang-terangan. Rakyat sengsara, tapi pemimpin hidup mewah dan bebas dari hukum. Semua ini seolah membuktikan sabda Rasulullah tentang zaman fitnah. Mekah dan Madinah terbuka untuk dunia digital. Tanda lain yang sering diperbincangkan adalah mekanisasi atau globalisasi wilayah suci. Di 2025, Mekah dan Madinah telah diubah menjadi kota canggih berteknologi tinggi. Seperti halnya QR Code untuk haji, robot panduan tawaf, hingga Al-Muazzin untuk digunakan. Bahkan, sebagian pihak mempertanyakan, apakah ini bagian dari penghapusan ruh spiritualitas? Ada hadis yang menyebutkan bahwa suatu saat nanti Madinah akan ditinggalkan, hanya binatangnya akan tinggal di sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kitab Al-Fitan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sedang menuju fase itu? Media sosial dan fitnah zaman. Salah satu tanda kiamat adalah banyaknya fitnah dan kebohongan yang menyebar luas. Akan ada suatu zaman kepada manusia di mana perbincangan yang paling dusta menjadi kebenaran. Hadis riwayat Ahmad. Tahun 2025 bisa jadi contoh nyata seperti hoax politik, agama, bahkan akhir zaman menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang percaya tanpa verifikasi hanya karena disampaikan oleh influencer atau selebriti. Media sosial bukan lagi tempat mencari kebenaran, tapi seringkali menjadi ladang fitnah dan kebingungan massal. Manipulasi genetik dan ciptaan baru. Perkembangan bioteknologi di 2025 juga memunculkan kekhawatiran. Manusia kini mulai menciptakan embrio buatan, bayi hasil rekayasa genetik, bahkan cloning organ tubuh. Sebagian ilmuwan telah mengaku bisa mengontrol genetik bayi sejak dalam kandungan. Dalam konteks akhir zaman, beberapa ulama menyebut ini sebagai bentuk tasyabbuh bi khaliq, meniru ciptaan Allah. Hal ini bisa termasuk bentuk fitnah besar sebelum datangnya Dajjal. Jadi, apakah tanda-tanda kiamat sudah semakin nyata di 2025? Jawabannya, banyak tanda kecil telah muncul. Bahkan, beberapa fenomena bisa dikaitkan dengan tanda besar. Namun, kapan kiamat datang, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.